pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar yang ada di rumah? Sehat? Loso Novi sehat? Luar biasa sehat, luar Loso. biasa sehat. Loso Putra apa kabar? Luar biasa sehat juga. Ya, tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, hari ini kita bersyukur kita boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, sekalipun ibadah kita masih online, tetapi kita tetap bersukacita dan bersemangat. Ya, oke. Adik-adik yuk, siap-siap yuk kita mau ibadah. Orang tua juga yang ada di rumah boleh ikut ibadah sekolah minggu. Supaya hari ini kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Ya, yuk duduknya yang baik. Oke. Semua harus konsentrasi, fokus ya. Yang lagi pegang mainan, simpan dulu mainannya. Yang mungkin lagi makan, makanannya gimana Losa? Disimpan dulu ya. Minum dulu ya. Supaya nanti ketika kita ibadah, semua dapat mengikuti dengan baik. Oke, setuju semuanya? Angkat jempolnya ke kamera, setuju? Betul sekali. Mari kita akan memulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kita bersaat teduh. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan kesehatan untuk kami semua. Dan bentar lagi kami semua ingin ibadah online. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Satu kali lagi ya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kita nyanyikan bersama-sama hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 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 Hari suci dan teduh. Hari suci dan teduh. Adik-adik, Loso Putra, sekarang kita mau melanjutkan pujian kita. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya.
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita nyanyikan lagi ya lagu ini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, Lause Novi. Iya, Lause. Lause Putra punya pertanyaan. Apa tuh? Kira-kira menurut Lause Novi nih ya, siapa yang paling hebat di dunia ini? Siapa ya? Presiden kali ya, Lause. Oh, presiden. Karena? Dia kan memimpin negara dan banyak orang. Oke, gitu. Oke, ada lagi yang paling hebat? Siapa ya? Aku kayaknya, Lause. Hah? Aku. Lause Novi paling hebat? Iya. Hebatnya apa? Pokoknya hebat lah, Lause. Bilang hebat dia gitu ya. Tetapi adik-adik kira-kira ya, di atas semua yang hebat-hebat itu, siapa yang lebih hebat di atas semuanya? Siapa? Kita jawab sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus. Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta
cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Oh, 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 Allah kita heran. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Kita mau mengatakan bahwa hanya Tuhan kita, hanya Yesus kita yang paling besar. Amin. Amin, Laster. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Oh, 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 Allah kita heran. Allah kita heran. Oh, 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 Allah kita heran. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Kita akan angkat satu pujian. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan-Mu pada hari ini, karena kita telah dapat dipersatukan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kita juga mau memberikan persembahan. Tolong supaya kita dapat memberikan persembahan masing-masing dengan tulus, dan agar kita dapat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan baik. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan angkat satu pujian, melayani, melayani. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih sungguh. Aduh, baju kasih bulan belum diberesin. Sekri, Victoria, Iya, Kaki. ke sini. Tuh, lihat tuh. Tuh, Victoria, lihat. Baju bekas liburan kita belum diberesin. Yuk, kita beresin sama-sama. Gak mau, mau. Hah? Kok nggak mau? Ini kan kita liburan bersama, jadi kita beresinnya bersama dong. Ini kan kepentingan bersama. Yuk, kita beresin. Gak mau, males. Ayo nih, Papa nih sebagai orang tua kalian harus taat. Lagian ini kan untuk kepentingan kita bersama. Ayo beresin. Gak mau, males. Oh, kok gitu. Nih, hari ini nih Mama mau bawain firman soal ketaatan. Mau tahu ceritanya? Mau. Yuk, kita saksikan cerita firmannya Mama. Yuk. Halo adik-adik, sebelum kita memulai pemberitaan firman pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena kami masih boleh berkesempatan untuk kembali datang ke hadapan-Mu, beribadah, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong, berikan kami hati yang mau taat, hati yang mau dengar-dengaran. Juga ya Tuhan, pimpin apa yang dibawakan oleh Lause, kiranya kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, belum lama ini Lause berlibur loh bersama dengan keluarga Lause. Wah, adik-adik tahu nggak nih ini di mana? Wih, bagus ya pemandangan gunungnya. Nah, gunung tadi itu Gunung Ciremai. Kira-kira Lause lihat dari mana ya Gunung Ciremai seperti itu ya? Lause sempat mampir ke kota Cirebon ya. Kota Cirebon ini memang terletak di bawah kaki Gunung Ciremai. Jadi kita bisa lihat ke gunungnya dari kota Cirebon. Adik-adik tahu nggak sih kalau kota itu dipimpin oleh siapa? Nah, kota seperti kota Cirebon itu dipimpin oleh seorang wali kota. Nah, kalau provinsi itu seperti Jawa Barat, Cirebon itu bagian dari Jawa Barat. Nah, itu dipimpin oleh seorang gubernur. Nah, lebih besarnya lagi, kita punya pemimpin negara. Pemimpin negara kita siapa? Nah, ada yang tahu ini siapa? Iya betul, itu adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah presiden kita. Nah, adik-adik, zaman sekarang kita ini memilih
pemimpin dengan cara melakukan pemilu. Tapi pada zaman dulu pemimpin itu dipilih oleh Tuhan sendiri. Nah, hari ini langsung mau bercerita tentang pemberontakan dari Korah, Datan, dan Abiram. Nah, cerita ini diambil dari Bilangan 16 sampai 17. Adik-adik tahu di mana kitab Bilangan? Kitab Bilangan ada di Perjanjian Lama. Kitab Bilangan merupakan kitab keempat di Perjanjian Lama. Ya, adik-adik boleh lihat tuh di Alkitab adik-adik. Habis Kejadian, ada Keluaran, Imamat, lalu Bilangan. Nah, di kitab Bilangan ini menceritakan tentang pemberontakan dari Korah, Datan, dan Abiram. Korah, Datan, dan Abiram datang kepada Harun dan Musa beserta 250 orang umat Israel. Lalu berkata kepada Harun dan Musa, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Wah, Musa tapi mencoba untuk menyabarkan diri ya. Lalu dia langsung bilang begini, "Besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan-perbaraan hai Korah dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhlah api di dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya. Di hadapan Tuhan pada esok hari, dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu hai orang-orang Lewi." Adik-adik tahu nggak, orang-orang Lewi itu orang-orang yang istimewa. Mereka diizinkan Tuhan untuk melayani Tuhan di kemah suci. Sementara suku-suku yang lain tidak boleh. Jadi ada suku Ruben gitu ya, itu tidak boleh. Mereka tidak boleh melayani Tuhan di kemah suci. Tapi orang Lewi diberikan kesempatan itu. Tapi ternyata Korah dan 250 orang ini tidak puas dengan hal itu. Keesokan harinya, benarlah orang-orang tersebut membawa perbaraan di hadapan mereka, lalu mereka berkumpul kembali di kemah suci. Lalu Datan dan Abiram juga dipanggil, tapi mereka nggak mau datang. Sehingga orang-orang yang datang tadi itu mereka tetap maunya Musa tidak memimpin mereka gitu. Mereka tetap berkeluh kesah, bersungut-sungut gitu ya. Nah, udah begitu Tuhan sebenarnya udah mulai mau memusnahkan mereka. Nah, dari mana Lausa tahu? Lausa tahu dari Bilangan 16 ayat 20-21. Lausa akan bacakan bagi kita. "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Tetapi sujudlah mereka berdua, Musa dan Harun, dan berkata, "Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan Engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini?" Akhirnya Tuhan berfirman kembali, "Katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram." Nah, Musa kasih tahu bangsa Israel untuk pergi dari kemah. Jadi kan Korah, Datan, dan Abiram masing-masing bersama dengan keluarga masing-masing itu punya kediaman masing-masing. Nah, bangsa Israel suruh menyingkir dari situ. Kenapa? Apa yang terjadi? Adik-adik, ini gambarannya ya. "Maka terbelahlah tanah yang dibawa mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati." Nah, adik-adik, setelah melihat hal itu, ternyata orang Israel masih ada juga yang bersungut-sungut, yang marah-marah. Mereka malah bilang, "Wah, gara-gara kamu nih Harun dan Musa, orang-orang itu dimusnahkan Allah." Padahal itu karena pemberontakan mereka sendiri. Nah, pada hari itu Tuhan menurunkan tulah atas bangsa Israel. Bangsa Israel yang perkiraannya ada sekitar 2 juta orang ketika itu harus dimusnahkan sebanyak 14.700 orang.
Wah, itu jumlah yang cukup besar ya adik-adik ya. Mereka terkena tulah yang diturunkan oleh Allah karena mereka terus-menerus memberontak. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi, suku Lewi, harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu." Nah, adik-adik tahu tongkat siapa yang bertunas? Ya betul, tongkat Harun bertunas, berbunga bahkan berbuah badam. Badam itu apa sih? Itu kayak kacang almond gitu. Ini loh ada gambarnya, adik-adik boleh lihat. Wah, cantik sekali ya. Ini adalah gambaran yang dibuat oleh ilustrator zaman sekarang untuk gambaran yang ada dari Alkitab. Tongkat Harun itu bertunas, berbunga, dan berbuah badam. Itulah tanda dari Tuhan bahwa Tuhan memilih Harun untuk memimpin suku Lewi. Adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Cerita Korah, Datan, dan Abiram. Adik-adik kita bisa belajar bahwa kita haruslah menghormati, menghargai, dan taat kepada pemimpin. Meskipun kita sekarang memilih pemimpin dengan metode pemilu, pemilihan umum, rakyat yang memilih, tapi kita percaya itu semua tidak akan terlepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang mengizinkan, Tuhan sendiri yang berkenan kalau orang-orang ini menjadi pemimpin kita. Nah, karena itu kita mau bersyukur untuk para pemimpin kita. Nah, pemimpin itu ada banyak loh adik-adik sekitar kita. Kalau tadi nggak usah cerita, di Cirebon ada wali kota, di Jawa Barat ada gubernur, di negara Indonesia ada presiden. Itu nggak cuma itu aja adik-adik, tapi di rumah ada orang tua kita, papa dan mama itu juga pemimpin di rumah. Kemudian di sekolah juga ada guru-guru kita, ada miss dan mister. Nah, mereka juga memimpin. Kemudian di gereja ada lause, ada cuantau, ada pendeta. Nah, mereka adalah para pemimpin di gereja. Dan mereka semua ini adalah orang-orang pilihan Tuhan yang memang Tuhan izinkan, Tuhan sertai untuk menjadi pemimpin kita. Nah, bagaimana dengan adik-adik sendiri? Adik-adik juga adalah seorang pemimpin loh. Nah, adik-adik di rumah punya adik. Nah, adik-adik yang berperan sebagai kakak, kalian harus memberikan teladan yang baik. Lalu kemudian kalian juga harus bisa sabar, harus bisa bekerja sama, dan tidak lupa untuk berdoa senantiasa. Nah, adik-adik yang mungkin gak punya adik nih, saya anak paling kecil. Nah, adik-adik juga harus bisa memimpin diri sendiri dengan baik. Ya, harus bisa punya teladan diri yang baik, punya disiplin diri yang baik, harus bisa menunjukkan ketertiban, ketaatan, ya, apalagi di tengah-tengah orang banyak, ya. Jangan merasa rendah diri karena menjadi paling kecil, tapi berikan teladan yang baik juga. Nah, yang terakhir, Rasul juga mau kita menaati dan mendoakan para pemimpin kita, ya. Jadi kita doain siapa aja tadi? Oh, tadi ada presiden, ada gubernur, ada wali kota, ada lause, ada miss dan mister, ada contau-contau, ada papa mama. Nah, kakek nenek kita, popo, naina, yeye, kungkung, ya. Nah, kita juga mau mendoakan mereka. Mereka lah juga pemimpin-pemimpin kita. Karena itu adik-adik, mari kita mau berdoa bagi para pemimpin kita ini. Sekaligus Rasul juga berdoa untuk mengakhiri firman sebelum kita
ayat hafalan dan juga activity. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman yang sudah boleh kami dengar ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau tempatkan orang-orang pilihan-Mu ya Tuhan untuk memimpin kami. Kami percaya ya Bapa, setiap orang yang Engkau tempatkan bagi kami adalah yang terbaik ya Tuhan. Bagi negara kami, bagi keluarga kami, bagi sekolah kami, bagi gereja kami. Tuhan, kami mengucap syukur karenanya. Kiranya ya Tuhan, kami boleh terus mendoakan mereka ya Tuhan, hingga mereka boleh terus didukung ya Tuhan dengan doa-doa kami, dengan semangat sukacita dari kami. Kami juga berdoa agar kami boleh punya hati yang taat, hati yang mau dengar-dengaran, boleh taat akan aturan, boleh taat akan nasihat ya Tuhan, dan kami boleh melakukannya dengan sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk diri kami sendiri ya Tuhan, masing-masing dari kami. Ketika kami berada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sekolah, kami pun boleh jadi pemimpin yang baik. Ketika kami ditunjuk jadi ketua kelas, ketika kami jadi kakak, ketika kami memimpin diri kami sendiri juga ya Tuhan. Berikan kami semangat ya Tuhan di dalam memimpin. Berikan kami kesabaran, kekuatan dan sukacita juga Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan pada hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 13a. 1 Petrus 2 ayat 13a. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Kita ulangi ya. 1 Petrus 2 ayat 13a. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Adik-adik, untuk aktiviti pada minggu ini, Lause mau adik-adik bercerita tentang bagaimana adik-adik melakukan ketaatan terhadap pemimpin. Nah, boleh di rumah. Kalau di rumah berarti taat pada papa mama. Lalu boleh di sekolah, misalnya mendengarkan apa kata Miss. Miss bilang tidak boleh berisik ketika sedang menunggu teman-teman mengerjakan tugas. Nah, adik-adik bisa menurutinya dengan baik, tidak ngobrol, baik di chat maupun langsung di kelas. Lalu kemudian misalkan oleh Lause tuh bilang kalau ibadah tuh harus jam 8 pagi tiap hari Minggu. Oh, saya taat loh, saya tiap hari Minggu jam 8 saya udah sedia, sudah mandi, saya dengan sukacita mau mengikuti sekolah minggu. Nah, adik-adik langsung mau denger nih contoh-contoh ketaatan yang adik-adik sudah lakukan terhadap pemimpin-pemimpin kita. Nah, nanti direkam, divideokan, minta papa atau mama atau adik-adik boleh rekam sendiri dan kemudian dikirimkan ke Lause Komselnya ya. Lause tunggu. Nah, gimana ceritanya? Keren. Aku belajar bahwa kita harus menaati papa mama yang adalah pemimpin kita di rumah. Ya, kok benar. Kita harus menaati orang tua. Sekarang kita bersyukur hiburan kita yuk. Yuk, kita beresin. Wow, puji Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh indah hari ini. Tentunya firman Tuhannya tidak hanya didengarkan, tetapi diingat, disimpan dalam hati, dan juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat ya adik-adik menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan lupa juga activity dan ayat hafalannya. Segera dikerjakan dan kirim ke Lause Komsel masing-masing. Yuk kita sama-sama mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dan juga Lause yang hari ini sudah melayani. 1, 2, 3. Terima kasih teman, terima kasih Lause. Tuhan Yesus memberkati. Good, luar biasa. Adik-adik, papa mama dan semua Lause tetap menjaga kesehatan ya.
tetap mengikuti protokol kesehatan supaya kita tetap terjaga dengan baik. Untuk adik-adik, semangat belajarnya. Untuk papa mama, semangat bekerjanya. Untuk lause-lause, semangat melayani juga bekerja. Untuk Popo Kungkung, semangat juga di dalam Tuhan. Semangat untuk kita semuanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, Lause Putra akan memimpin dalam doa dan nantinya kita akan menerima berkat Tuhan. Yuk semua dengan sikap doa. Ayo. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh berbakti kepada Tuhan. Kami beribadah dengan hati yang bersukacita. Kami dapat memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kami dapat memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Dan kami juga dapat mendengarkan firman Tuhan yang menolong kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Tuhan, 1 minggu ke depan, kiranya Engkau yang menjaga kami, memelihara kami, menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Bahkan dalam segala kebutuhan, Tuhan yang mencukupkan. Berkati adik-adik, orang tua mereka, juga lause-lause, agar kami boleh tetap bersukacita. Jika ada di antara kami yang hari ini sedang sakit atau kurang enak badan, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memulihkan, memberkati setiap makanan, minuman, vitamin, dan juga obat-obatan yang kami gunakan. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami dalam perjalanan di setiap aktivitas yang akan kami lakukan, baik hari ini maupun 1 minggu ke depan. Terpuji dan termulialah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, serta pimpinan Rohul Kudus, itulah yang menyertai kehidupan kita. Mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.